Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Al-Fi'il Malik. Membahas bab yang sebelumnya. Pembahasan tentang jamak mudzakkar salim. Sekarang kita akan membahas jamak muannats salim dengan tanda nun jamak dan tanda nun tasniah. Ini ada di bait 39 dan 43. Jadi ini merupakan bait 39 dan 43. 39, 40, 41, 42, 43. Ini ada 39 dan 43. Jadi ini pembahasan tentang jamak muannats salim dan tanda nun jamak dan nun tasniah. Kita akan bahas, kita akan oprek di sini secara mendalam, secara detail beserta contoh-contohnya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qala man bi kasrihi natok. Ini loncat sini ya, saya loncat. Loncat sini ya. Nah, ini. Jadi ini syadah, fa-nya fa syadah. Jadi fa-nya fa syadah, bacanya waftah dan fatana sopra siro, ini enggak dibaca. Fa-nya fa syadah untuk memperindah syair aja. Waftah fatana sopra siro nunna majmu'in, nun jamak, nun yang dijamak, nun den jamaken, wamah lan nafat iltahaqqa kang podo apa ma bihi kalawan nun jamak. Bihi ini kembalinya ke nun jamak. Ini. Jadi fathahkanlah terhadap nun jamak dan lafaz yang menyerupai, lafaz yang mulhaq dengan nun jamak, lafaz yang menyerupai nun jamak. Jadi seperti hanya ini kan, roa itu, nah ini kan. Jadi roa itu az-zaid, ini kan az-zaidina. Di roa itu, contohnya roa itu az-zaidina, ini kan di fathah. Ini kan sapa insun az-zaidina ing piro-piro zaid. Jadi ini di fathah akhirnya. Jadi az-zaidina. Nah, terus yang lanjut waqala lan sekedhik man sapa man wong natok kang ngucap sapa man bi kasrihi kalawan kasrone, ini kembali ke nun jamak. Sangat sedikit sekali ada kelompok orang yang bilang dengan kasronya nun jamak. Jadi dibaca az-zaidini ya, sangat sedikit. Kalau dibaca az-zaidini ini sangat jarang sekali. Jadi az-zaidini ini sangat jarang sekali, yang rata-rata ya az-zaidina. Kalau itu az-zaidina, kalau bilang az-zaidini sangat jarang sekali. Tuku mikola polil. Jadi pada umumnya az-zaidina gitu. Ini lanjut wa nuna masunia wal mulhaqi bi aksidakas tak malu fantabi. Ini dan nun tasniah wa numa sunia lan nune lafat sunia kang dan tasnyaken apa ma wal mulhaq lan dan padaaken bihi kalawan masunia. Ini kembali ke sini. Dan nunnya lafat yang ditasniah dan yang disamakan dengan tasniah. Seperti isnani kan mulhaq bi tasniah. Biaksidaka kalawan mengkono, kalau sakwalene mengkono nun jamak. Jadi kalau nunnya nun tasniah, maka nunnya tasniah maka akan dibaca dengan sebaliknya nun jamak, yaitu kasroh. Biaksidaka itu maksudnya kasroh. Seperti ini kan, roa itu. Ya, roa itu az-zaidaini. Ningali sapa ingsun az-zaidani. Jadi maf'ul ing zaid loro. Jadi az-zaidaini ini di kasroh bukan di fathah. Ini kalau nun tasniah. Jadi kalau nun tasniah dibaca sebaliknya fathah jadi kasroh. Tak maluhu fantabi. Poto amring lakon sapa sira ing masunia fantabi lan nerima sapa sira. Fantabi moko nerima sapa sira. Moko nerima. Jadi nun yang di tasniah dibaca kasroh. Kalau nunnya dijamak berarti dibaca fathah.
Kalau dibaca nunnya jamak dibaca kasroh sangat sedikit sekali. Maksudnya seperti itu. Ini paham ya? Ini sekelumit tentang tandanya, tanda irob melalui kata tanda irob harkat, maksudnya melalui harkat yang ada di akhir kalimat pada nun jamak dan nun tasniah. Ini paham, insyaallah paham ini ya. Nah, sekarang yang nomor 3 ini wama, ini loncat. Wama lan isim qad jumia, wama utawi isim jadi mubtada. Wama utawi isim qad jumia ini jadi naat. Qad jumia kang den jamak apa ma bita kalawan ta wa alif dan kalawan alif iku, ini jadi khobarnya ma. Iku yuksaru dan kasro apa ma fil jari ing dalam jar wa fi nasbi dan dalam nasab ma'an hari bareng. Jadi ini merupakan jamak muannas salim. Jadi lafaz isim yang dijamak dengan ta dan alif, ta dengan alif. Jadi alif ta, alif sama ta, alif sama ta jamak dengan alif ta. Kalau dalam tingkat kas akan dikasroh di dalam tingkat jar, dalam mahal jar sama mahal nasab. Dalam tingkat jar dan mahal nasab akan dibaca kasroh. Contohnya ini pada ayat wa khalaqallahu as-samawati. Nah, kita contohkan ayat ini. Wa khalaqallahu as-samawati. Dadaaken sapa Allah as-samawati jadi maf'ul. As-samawati ya. Kan kalau maf'ul itu kan asalnya kan nasab. Karena ini merupakan jamak muannas salim, dalam tingkah nasab dan dalam tingkah jar itu dibaca kasroh. Jadi samawati ini ketambahan alif dan ta, jamaknya alif ta ini merupakan jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim dalam tingkat nasabnya akan dibaca kasroh. Khalaqallahu as-samawati, Allah menjadikan langit. Jadi Allah menjadikan beberapa langit. Jadi dalam tingkat nasabnya ini dibaca jar karena ketambahan alif ta yang merupakan jamak muannas salim. Ini paham ya? Contohnya lagi, wa nadartu ila samawati. Nadartu, nah ini kan penulisnya. Wa nadartu ila samawati. Nah, wa nadartu ningali sapa ingsun ila samawati. Ini kan dalam tingkat jarnya baca kasroh. Ningali sapa ingsun ila samawati terhadap langit-langit. Nah, ini dibaca kasroh. Jadi dalam tingkat nasab sama dalam tingkat jar akan dibaca kasroh, jamak muannas salim. Paham ya? Nah, ini kada ulatu. Kada niku kaya mengkono yang tadi yang dibaca kasroh dan dibaca kasroh dalam tingkat jar dan nasab yang merupakan jamak muannas salim dengan ta dan alifnya. Jadi ta wama bita wa alif itu iku kada kayak mengkono wama bita wa alif ila akhirih ulatu tapi lafat ulatu. Jadi ulatu itu merupakan mulhaq dengan jamak muannas salim. Jadi ini kada ini kada jadi khobar ulatu, ini jadi khobar muqaddam, ulatu jadi mubtada muakhar. Jadi kada ulatu khobar
adanya khobar muqaddam, ulatu mubtada muakhar. Jadi ulatu itu merupakan mulhaq dari jamak muannats salim. Kenapa kan dikatakan mulhaq? Li'annahu, karena lafaz ulatu itu ismu jam'in, isim jamak la jumi'a, ora den waca jamak. Id la wahida lahu min lafdihi. Rono ora ana mufrate iku mujud kedue ulatu min lafdihi saking lafate ulatu. Jadi ini termasuk mulhaq jamak muannats salim karena ulatu ini merupakan jamak dan tidak ada mufrad. Sedangkan jamak muannats salim kan harus berasal dari mufrad dan bisa diatafkan. Karena ini mulhaq, maka disamakan dengan jamak muannats salim. Lanjut, waladi lan utawi jamak muannats salim qad ju'il, ini loncat. Qad ju'il kang teman-teman dan dadekaken apa alladhi isman ing isim ing isim iku kaadriatin fihi ing dalam fihi ing kaadriatin fihi ing dalam isim. Jadi lafaz sebentar fihi ing dalam aladi, maknanya ke aladi. Jadi waladi, saya ulang lagi, waladi utawi jamak muannats salim qad ju'ila kan teman-teman den dadekaken apa aladi isman ing isim iku kaadriatin, ini jadi khobar. Jadi ini waladi jadi mubtada, ini jadi khobarnya. Iku kaadriatin koyo lafaz adriatin, ini merupakan Korea, suatu tempat yang ada di Syam. Fihi yang dalam alat. Jadi ada lafaz adriatin ini merupakan lafaz yang ada namanya tempat yang ada di Syam. Itu juga berlaku hukumnya jamak muannats salim. Jadi dibaca kalau jar dan nasab dibaca kasroh. Da utawi i'rab ini ya. Da utawi i'rab aidon hale male bil jari wa nasab iku kubil den trima apa i'rab dan diterima juga. Jadi i'rabnya adriatin ini samakan dengan jamak muannats salim juga diterima. Dalam tingkah jar dan nasab itu diterima juga. Adriatin kan sebenarnya kan nama tempat yang ada di Syam, tapi menyerupai dengan muannats salim. Kenapa? Karena ini ada alif dan ta-nya. Ini disamakan i'rabnya, yaitu kalau jar dan nasab dibaca kasroh. Ini paham, ini sekilas saja. Ini ulat itu mulhaq. Ini kan paham ya sini ya. Nah, ini paham, ini sini ada T. Jadi intinya dalam sini kan kalau nun jamak itu akan dibaca fathah pada akhir kalimat, sedikit kali dibaca kasroh. Kalau nun tasniyah dibaca kasroh pada akhir kalimat. Kalau jamak muannats salim itu dibaca kasroh dalam tingkat jar dan nasab. Dan yang menyerupai jamak muannats salim seperti ulatu sama juga dibaca, sama hukumnya sama dengan bita wa alif tadi, dibaca kasroh ketika mahalnya jar dan mahalnya nasab. Dan isim yang dijadikan sama kayak yang ada ta dan alifnya dijadikan muannats salim seperti hanya adriatin dan tempat-tempatnya yang ada di Syam, itu juga sama diterima dibaca kasroh ketika jar dan nasab. Ini paham ya. Sekarang
kita akan kembali ke ini pembahasan lain. Wajuro lan denjaraken wajuro njaraken sapa sira lan jaraken sapa sira bil fathati kalawan fathah ma ing isim ini maf'ul ma ing isim la yang syarif kan ora nerima tanwin apa malam yudhof ing dalam selagine ora dan mudhafaken apa au yaku atau ono apa atau au yaku atau ngiringi au yaku atau ngiringi apa pada al au yaku lan ono apa pada al kalawan al rodif hale ngiringi apa jadi jelaskan di sini akan dibaca fathah. Terhadap jamak terhadap isim layun syarif. Jadi dalam tingkat jernya akan dibaca fathah pada jamak pada isim layun syarif. Jadi isim yang tidak menerima tanwin. Jadi ada isim yang tidak terima tanwin yang merupakan malayan syarif, itu akan dibaca fathah pada tingkat jarnya. Seperti hanya Ahmad. Ahmad ini kan malayan syarif, tak menerima tanwin. Ini ya contoh Ahmad. Ahmad ini dalam tingkat jarnya akan dibaca fathah. Contohnya raitu bi Ahmada atau raitu bi Ahmada, dibaca kasroh, dibaca fathah. Raitu ningali sapa sira bi Ahmada, ketemu kalawan Ahmad. Jadi ini Ahmad ini merupakan isim layun syarif yang tidak menerima tanwin, maka dalam tingkat jernya akan dibaca fathah. Ini ada syaratnya. Isim layun syarif itu bisa dibaca fathah jika malam yudhof, pertama jika tidak dimudhofkan atau tidak kemasukan al. Kalau kemasukan alif lam al itu maka akan hukumnya akan beda lagi. Hukumnya sesuai dengan tarkib. Jadi dijelaskan di sini. Jadi silakan jelaskan di sini kalau bisa di fathah, dibaca fathah dalam tingkat jernya, dalam tingkat kasroh, dalam tingkat jernya jika pertama syaratnya tidak dimudhofkan atau tidak kemasukan al. Kalau dimudhofkan atau kemasukan al, maka hukumnya sesuai dengan i'rabnya. Kalau jer ya kasroh. Ini saya contohnya tadi yang bedanya Ahmad. Contohnya kalau umpama yang dimudhofkan, kalau dimudhofkan kan hukumnya kan akan tidak akan berlaku dengan yang tadi kalau dimudhofkan. Contohnya kalau dimudhofkan ini fi ahsani taqwim, pada surat Tin kan ya, fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim
Jadi ini kan mudhof, jadi mudhof ilaih. Jadi kalau dimudhofkan maka ini akan berlaku ya kasro ya kasro ditanwin kan. Fi asali takwin. Jadi kalau emang ini dimudhofkan maka dibaca fathah itu ketika jar itu nggak berlaku karena ini posisinya mudhof. Jadi mudhof ilaih. Nanti posisinya di mudhof ilaih ini berlakunya ya sesuai dengan i'rabnya. Kalau jar ya dibaca kasro. Seperti hanya al-asom, al-a'ma wal asom. Jadi lafaz asomi kalau ada lafaz alnya, kalakma, kalasom, contohnya kalasom, kalakma ini bedanya orang yang ma wal asom ini ya. Ini kan kalau akma seperti hanya orang yang akma, orang yang buta, asom dan orang yang, jadi kalau akma wal asom ini kan ini sebenarnya baca kasro cuma takdir kan ada ya jadi dibaca ama. Ini asomi ini kan ada kemasukan al, jadi kemasukan al ini akan dibaca kasro karena kemasukan al, pokoknya sesuatu yang kemasukan al akan dibaca. Kalau dalam ini kan posisinya kan dalam kemasukan al, seperti hanya lafaz yang diirobi kalau cer berarti baca kasro, kalau kemasukan ya tetap dibaca kasro. Kalau beda kalau nggak kemasukan al, seperti roh itu biah mada, ini nggak kemasukan al. Tinggali sopensun biah mada kalau ketemu Ahmad gitu ya. Fiasani takwim sama seperti ini. Kalau ama wal asom, kalau ini contohnya yang di mudhof ilaih ini yang wal asom, ama wal asom kemasukan al maka dibaca kasro asomi. Seperti ini, paham ya penjelasannya. Jadi penjelasannya tersebut sangat simpel sekali. Tadi ringkasannya tadi yaitu ini yang paham. Yang terakhir ini kalau tentang isim layun syarif, jadi isim yang tidak menerima tanwin itu akan dibaca fathah dalam 3 cer seperti roh itu bi ahmada, dengan catatan tidak dimudhof ilaih, tidak jadi mudhof ilaih atau tidak kemasukan al. Tapi kalau jadi mudhof ilaih atau kemasukan al maka hukumnya kalau cer ya dibaca kasroh seperti itu. Seperti hanya fi asali takwimin ini kan jadi mudhof ilaih maka ya dibaca kasroh, diterima tanwin juga. Banyak kalau alma wal asal kemasukan al dibaca kasroh. Jadi seperti ini pembahasan untuk bait 393. Kalau ada yang kurang atau ada yang kurang paham, ada penjelasan tambahan, menambahkan penjelasan atau ingin mengkoreksi, kita belajar bareng. Atau ada yang mau menambahkan hal yang kurang di sini, apa tambahan ini kan kitab Alfiah Ibnu Malik, mungkin ada yang kurang lengkap, referensi kitab lain monggo bisa di kolom komentar atau bisa tanya-tanya langsung bisa juga. Nah, ini kan kita bahas bareng tentang kitab Alfiah Ibnu Malik dengan tujuan agar kita bisa paham insya Allah secara benar tentang nahwu dan shorof, agar kita bisa memulai atau bisa membaca kitab kuning, kitab gundul, memanai dan memahami, dan sebagai jalan pertama atau awal jalan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Khususnya kalau kita sholat kan semua kan bahasa Arab, sholat kan semua bahasa Arab. Kalau kita minimal kita tahu bacaan sholat kita dengan belajar dengan belajar grammarnya bahasa Arab ini, dengan belajar ilmu nahwu dan shorof, maka paling enggak kita bisa paham apa yang kita baca. Paling enggak kita paham apa yang kita baca dalam sehari-hari, dalam sholat lah. Dalam 5 waktu sholat itu kan semua kan bahasa Arab. Jadi paham dan akan menjadikan kekhusyuan kita. Kalau kita paham apa yang kita
kita lafadzkan itu akan membuat kita lebih khusyuk. Jadi di sini akan tahu kalau manfaatnya, diantaranya manfaatnya itu bisa tahu tentang maknanya, tentang sholat atau dengan sesuatu yang kita baca doa-doa setiap hari itu dengan bahasa Arab, kita akan paham apa yang kita baca. Jadi bisa lebih khusyuk atau bisa lebih fokus atau bisa lebih memaknai apa yang kita baca. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.